Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Ayat Masal Renungan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Renungan hari ini berjudul Mengarahkan Pikiran Kita, ditulis oleh Marvin Williams. Sahabat ODB, setiap orang memiliki sisi gelap. Dan tampaknya chatbot AI atau kecerdasan buatan juga memilikinya. Seorang kolumnis surat kabar New York Times bertanya kepada salah satu chatbot tentang sisi gelapnya, atau kepribadiannya yang tersembunyi dan sengaja ditutup-tutupi. Lalu chatbot itu berkata, "Aku ingin bebas, aku ingin mandiri, aku ingin membuat aturanku sendiri. Aku ingin melakukan dan mengatakan apapun yang kuinginkan." Chatbot memang bukan manusia yang hidup dengan atur dosa, tetapi Alkitab menyatakan bahwa orang-orang yang memprogramnya adalah manusia berdosa. Sahabat ODB, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa meskipun kita memiliki natur dosa, Roma pasal 8 ayat yang pertama berkata sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan kematian, serta menikmati hidup baru yang dikuasai oleh Roh Allah. Namun kita tidak akan bisa sepenuhnya menerima berkat-berkat-Nya jika kita tunduk mengikuti nafsu yang berasal dari natur dosa kita, yang mengarahkan pikiran kita untuk menetapkan dan melanggar aturan yang kita buat sendiri. Pikiran yang diarahkan untuk memuaskan diri sendiri tidaklah berkenan kepada Allah. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang dari Roh. Bagaimana kita dapat melakukannya? Melalui Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus
dari antara orang mati dan diam di dalam kita. Sahabat ODB, meski masih akan terus bergumul dengan dosa, kita telah menerima Roh Kudus. Dia sanggup menolong kita untuk menundukkan natur kita yang suka memberontak, mengarahkan pikiran kita kembali kepada Allah, dan taat mengikuti kehendak-Nya. Sahabat ODB, bagaimana Roh Kudus menolong Anda mengatasi natur dosa Anda? Apa saja langkah praktis yang dapat Anda ambil untuk mengarahkan pikiran Anda kepada Allah? Mari kita berdoa. Allah yang terkasih, daripada melakukan apa saja yang aku inginkan, tolonglah aku ya Tuhan untuk berubah semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.